Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Syauqi di Training Center Syauqi. Langsung saja untuk kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Ya, kalau kemarin sudah basic elektrik dan tentang bahayanya tegangan serta arus, kita saat ini akan membahas tentang rangkaian listrik. Untuk definisi rangkaian listrik itu sendiri merupakan sebuah jalur yang digunakan dalam suatu sistem kelistrikan sehingga elektron atau singkat katanya itu arus listrik itu dapat mengalir dari sumber voltase ke beban gitu. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik ya, karena sirkuit ini nanti akan menentukan bagaimana suatu alat listrik itu bisa bekerja, kapan nyalanya, kapan matinya, kemudian butuhnya listrik itu seberapa. Nah, ini salah satu yang penting adalah rangkaian listriknya. Terdapat dua tipe rangkaian, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel dapat dikombinasikan sehingga menjadi rangkaian campuran. Nah, untuk dua rangkaian tadi yang dasar itu akan memiliki sifat masing-masing yang nanti akan kita bahas ya. Kemudian rangkaian seri dan paralel digunakan dengan beberapa kondisi dan juga pertimbangan. Misalkan nih, sebuah proyek pencahayaan dalam skala yang besar di sebuah pembangunan, lampu rumah, baterai dan lainnya. Nah, di situ juga akan membutuhkan bagaimana lampu ini menyala, kapan, saklar mana saja. Terus kemudian melibatkan perangkat apa lagi. Dan di situ melibatkan rangkaian listrik yang paralel atau untuk seri atau mungkin bahkan campuran, tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, untuk maaf ya, agak batuk nih. Pertama ada rangkaian seri yang untuk ciri-cirinya itu sendiri penyusunannya dilakukan secara berurutan. Komponen dalam rangkaian disusun dengan satu jalur. Nah, oleh karena itu seluruh komponen yang ada di dalamnya mampu dialiri oleh arus listrik. Jadi kalau kita lihat di sini ada baterai, ini juga seri ya kebetulan ya. Dari positif di sini nempel ke negatif, positif ini jadi keluaran positifnya. Kemudian ada saklar untuk memutus dan menyambungkan arus, baru masuk ke bagian lampu. Terus keluaran dari lampu sini masuk ke bagian lampu yang lain. Begitu seterusnya sampai ketemu ke negatif baterai. Sedangkan untuk rangkaian paralel itu sendiri proses penyusunannya dilakukan secara sejajar atau bersusun seperti ini ya. Dan di sini ciri khasnya adalah setiap terminal dari komponen atau alat listrik dia menerima positif dan negatifnya sendiri. Kalau listrik AC ya fasa dan netralnya sendiri. Jadi yang di sini misal positif, yang ini negatif ketemu dengan negatif baterai, ini juga sama, ini juga sama. Ini positifnya ketemu dengan positif baterai, begitu seterusnya. Ini yang biasanya rangkaian ini sering digunakan pada rumah. Gitu. Kita menginginkan setiap lampu itu bisa nyala dan mati secara mandiri, tidak perlu bersama-sama. Itu salah satu keunggulan dari paralel ya. Nah, berbicara tentang keunggulan tadi, untuk keunggulan atau kelebihan dari rangkaian paralel, salah satunya di sini adalah jika ada satu komponen atau cabang listrik yang ada di dalamnya mengalami kerusakan atau putus, maka komponen lainnya tidak akan rusak. Maksudnya tidak ikut rusak, tapi tetap menyala, misal seperti ini ya. Jadi kalau kita colokkan terus ternyata di sini ada putus, maka keempat lampunya tidak akan mati, masih sehat walafiat. Nah, kalau seri di sini ketika ada satu saja rangkaian yang atau alat listrik yang rusak, misal di sini meledak atau dilempar gitu ya sehingga rusak, maka keempat lampu lainnya di situ akan padam.
Padam dalam arti di sini tidak mendapatkan arus karena putus di sini. Bukan berarti ikut rusak ya, tapi akan padam. Tapi kalau untuk kekurangan dari rangkaian paralel adalah memerlukan penghantar listrik atau kabel yang banyak. Terus kemudian biayanya tergolong lebih mahal. Tapi kalau melihat dari positifnya itu, di situ kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar biaya yang lebih mahal ini. Oke, selanjutnya ada apa? Di sini untuk penggunaan rangkaian listrik, seperti yang saya beritahukan di awal tadi, rangkaian listrik itu menyesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak melulu paralel terus, tidak melulu seri terus, tapi umumnya di sini nanti akan dipilih rangkaian yang campuran. Sederhananya seperti ini. Ini yang real di lapangan, di rumah ya. Ada fasa masuk ke saklar 3 di sini. Keluaran saklar masuk ke lampu. Outputnya lampu kembali ke netral. Jadi kalau kita operasikan setiap saklarnya di sini, maka setiap saklar akan mengaktifkan atau menonaktifkan satu lampu. Jadi misal di sini ruang tamu, di sini ruang keluarga, di sini dapur, maka lampunya bisa nyala dan mati secara mandiri, tidak menunggu bersamaan, tidak harus menunggu bersamaan gitu. Kemudian ada untuk sifat rangkaian listrik paralel. Nah, di sini keterangannya ada, silahkan nanti dibaca ya. Yang ingin saya titik beratkan adalah sifat rangkaian listrik paralel itu ya. Misal di sini kita punya lampu 100 watt 220 volt. Kita kasih di sini 220 volt. Maka setiap lampu menerima atau dayanya itu bersih 100 watt. 100 gitu. Karena apa? Karena dia mendapatkan tegangan full 220 volt. Karakter dari rangkaian paralel ini langsung dapat positif atau fasanya ya, yang ini dapat netralnya itu. Jadi kalau di total semuanya, maka si lampu ini atau total wattnya adalah 500 watt. Sama seperti di rumah kita ya, kalau kita pasang lampu ada banyak gitu, kita nyalakan bersamaan, maka wattnya akan naik, meteran kita akan berputar lebih kencang. Atau kalau yang prabayar akan mengurangi KWH-nya lebih banyak lagi gitu. Kemudian kalau untuk yang sifat rangkaian listrik seri ini agak berbeda. Kalau tadi semakin banyak untuk bohlamnya, maka akan semakin besar wattnya total ya. Kalau rangkaian seri, maka semakin banyak lampu yang dijajar seri, nanti akan semakin kecil nilai wattnya. Karena di sini kalau kita lihat ya, sumbernya 220, tapi di sini ada di rangkai seri. Memang di sini di lampu tertulis 220 volt 100 watt. Ya, tapi karena di rangkai seperti ini, maka setiap lampu tidak akan mendapatkan nilai 220 volt. Nah, nanti kita coba untuk lakukan praktikum. Sebenarnya berapa sih nilai tegangannya setiap lampu gitu ya. Nah, capcus kita ke rangkaian ini paralel dulu ya untuk pembuktian itu. Kalau misalkan untuk rangkaian paralel itu tadi katanya wattnya itu jadi lebih tinggi. Kita play dulu. Ini alat ukurnya ya. Kemudian di sini ada nilai 144 piko watt. Ini kecil sekali, bisa kita abaikan atau anggap saja 0. Ini lampu kita nyalakan, mak ceklek 25 watt, dapat 12 volt di sini. Hasilnya 25 watt yang terukur di wattmeter. Lampu 2 nyala ceklek, dia 50 watt. Lampu 3 ceklek, dia 75 watt. Gitu. Kalau misalkan diukur di sini, setiap lampu akan mendapatkan nilai tegangan yang sama dengan sumber, yaitu 12 volt. Misal kita acak di sini ya. Ini dengan yang di sini. Oke, ini kan mengukur tegangan yang di X2.
Ini kira-kira berapa? Nah, ini tetap 12 volt ya, sama dengan yang ini maksudnya. Nah, yang lain untuk X1 sama X3 itu juga sama, nanti juga 12 volt. Oke, kita pembuktian untuk rangkaian seri. Nah, ini kalau tadi misalkan ini ada seri 1, seri 2, seri 3 ya. Ini kita ukur dulu. Saat awal dia itu 144 pikowatt atau anggap saja 0 gitu saja ya. Ini kan ada sedikit kebocoran kalau di programnya dia. Nah, kalau lampu satu yang nyala, maka nanti akan 25 watt. Tapi kalau ada lampu seri 2 yang nyala dengan watt yang sama, yaitu dia jadi setengahnya, yaitu 12,5 watt. Karena secara teori di sini X2 sama X4 itu tegangannya bukan 12 melainkan hanya 6. Kita akan buktikan nanti. Karena cuma dibagi 2 gitu ya. Terus kemudian S3 dia hanya 8,33 watt. Ini lampunya bahkan tidak menyala. Gitu. Ini pembuktian untuk rangkaian seri. Semakin banyak maka semakin kecil nilai wattnya. Sekarang kita buktikan untuk tegangannya bagaimana, apakah benar tegangannya itu lebih kecil. Ini coba yang ini dulu, X4 dulu ya. Kita double klik tegangan DC, kita nyalakan. Sekarang 0 karena belum nyambung. Ceklek nyala, dia sekitar berapa ini? Kenapa tidak tampil? Microvolt. Adakah yang salah di sini? 12x4. Sepertinya ada yang kurang tepat. Ini di sini. Di sini. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Oke, kita buka lagi ya. Oke, kita buka lagi di sini. Open untuk rangkaian seri. Kemudian di sini tadi kita coba untuk ukur tegangan yang di X4. Kita buka. Apakah masih error untuk pembacaannya? 0 volt dimasukkan. Nah, di sini udah bener nih. 6 volt. Jadi tinggal setengahnya. Karena tegangan yang masuk itu cuma setengah, maka wattnya dia jadi 12,5 untuk watt yang mengalir di sini. Oke, kemudian kita cek untuk yang susun 3 atau seri 3 di sini. Kita ambil tegangan di X6. Berapa sih X6 itu? Kita cek. Ini 0 volt. Begitu disambungkan, ceklek, dia tinggal 4 volt. Itu. Jadi kalau nanti dihitung pakai rumus 4 volt, terus kemudian ada pakai nilai resistansinya di sini, maka nanti akan ketemu. Oke, ya, begitu untuk rekan-rekan semuanya. Ya, untuk materi rangkaian listrik kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika dirasa ilmunya penting, maka silahkan dibagikan. Apakah harus subscribe, like? Tidak. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan, request materi atau apa, silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.